waliullah itu kalau diuji oleh Allah itu bukan untuk bukan untuk direndahkan, tapi akan dinaikkan pangkatnya. Kenapa waliullah itu ketika salah langsung ditegur di dunia, kan gitu, supaya nanti pulang akhirat dia sudah lunas semuanya. Hidup itu harus jujur dengan diri sendiri. Orang berhasil itu bukan hanya menggapai tujuan, tapi memperbaiki kesalahan-kesalahan. Allah akan mengatakan, nanti apapun yang keluar dari mulutmu pasti aku dengarkan. Kenapa? Karena keluar dari hati yang yakin. Tiga Buya dari Bandung, Bapak Abdul Muin bertanya, apakah bisa seseorang yang sudah menjadi kekasih Allah atau waliullah ketika dia bermaksiat lalu kemudian Allah putuskan kewaliannya? Terima kasih. Bu, ini pertanyaan ada dua ini berarti. Kemungkinan kewalian diputus ya. Yang kedua, yang pertama mungkinkah wali maksiat? Yang kedua mungkinkah SK wali dibatalin gitu? Ini dua pertanyaan berarti. Kedua-duanya mungkin, bahwa seorang waliullah juga. Pertanyaannya di kitab-kitab yang ada anda baca begini, hal yaznil waliyu, mungkinkah seorang wali berzina? Mungkin. Kenapa? Karena wali juga manusia kok, betul nggak? Jadi kekuatan orang bertahan itu ada limit. Saya insya Allah kuat ketika saya dipercaya uang, menyimpan uang, insya Allah berapa? 1 miliar saya kuat, 2 miliar kuat, 10 miliar kuat, 10 triliun nggak tahu, betul nggak? Ada batasnya. Oke, saya dititipin cewek di rumah, Bitarmi kuat saya, Juleka kuat, Khadijah kuat, Hasanah kuat, Monica Bellucci nggak kuat ya. Gitu. Betul nggak? Ada batasnya. Ditawari jadi kuwu, saya nggak bisa nolak. Jadi camat saya tolak, bupati saya tolak, gubernur saya tolak, kalau presiden nggak tahu saya. Umpamanya kan ada batasan semuanya. Wali juga sama sebagai manusia, punya keterbatasan, tergantung kepada godaannya. Tetapi waliullah itu kalau diuji oleh Allah itu bukan untuk bukan untuk direndahkan, tapi akan dinaikkan pangkatnya. Itu bedanya. Paham nggak? Pegawai negeri berkala nih, kan ada pendidikan lagi, diuji nggak? Setelah ujian naik pangkat nggak? Nah itulah makanya kalau lulus naik pangkat, kalau tidak lulus ya tidak naik. Nah makanya nanti kita begini, ada namanya bala, ada fitnah, ada mihnah, ada musibah, ada 4 macam ini. Makanya mesti tahu. Jadi bahasa Indonesia cobaan semua ya, bukan. Kalau bala itu diuji oleh Allah, yang ditunggu respon kita adalah kesabaran. Makanya wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat fabasyiris sabirin. Jadi kalau kita kurang makan kan gitu, kurang duit, panen gagal kena kelowor, atau kalau bawang kenapa? Kena hama. Ya, bosok kabeh, ya udah bersabar. Jadi yang ditunggu oleh kita responnya adalah dengan kesabaran. Tetapi kalau musibah itu responnya ditunggunya kita dengan kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Kalau imtihan apa? Kalau imtihan responnya ditunggunya adalah kecerdasan kita. Ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum. Itulah mereka yang harus diimtihan, perlu kecerdasan, perlu berpikir, perlu merenung lagi. Seperti itu. Nah, kalau fitnah itu respon yang ditunggu adalah kita kehati-hatian. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa dikiranya orang setelah mengatakan beriman dibiarkan tanpa difitnah? Difitnah itu artinya diuji. Di situ kita perlu berhati-hati. Jadi itu jenisnya seperti apa? Para waliullah, kenapa waliullah itu ketika salah langsung ditegur di dunia? Kan gitu. Supaya nanti pulang akhirat dia sudah lunas semuanya, murni nantinya. Kalau kita mah ditumpuk dosanya biar nanti dipentungan temenanan nggak ada. Itu aja bedanya. Jadi sok mau dijewer sekarang apa dijewer nanti? Ayo sok. Lah iya, yang sekarang ya paling panennya gagal, gitu kan? Atau paling suaminya selingkuh barangkali. Ada nggak yang suaminya selingkuh? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Nggak ada. Ada. Itu. Kalau itu ya sabar dong. Itu. Jadi kalau itu, nah, ketika suami selingkuh, apa langsung cari lebek? Begini Bu, setiap ada cobaan itu mesti jangan dulu menyalahkan orang lain. Coba kita introspeksi. Barangkali aku ada kesalahan. Hidup itu harus jujur dengan diri sendiri. Orang berhasil itu bukan hanya menggapai tujuan, tapi memperbaiki kesalahan-kesalahan. Percaya nggak? Iya dong. Ya pantas selingkuh, yang masakannya nggak enak. Nah, ini masakan gua nggak rasa apa? Bisa rewel banget, leg-leg banget, sampai jamu. Nah itu gara-gara itu. Iya. Nyong, kenapa nggak dandan lagi? Pakai maskara dong, pakai shadow. Iya, pakai apa namanya, bulu mata yang lentik. Ya, pakai ini mah. Yang duit ada, punya kebun apanya, sawah apa namanya, bawang 5 hektar. Pengen bibirnya merah, nganggo sianci. Saking hematnya. Ya Allah, beli apa pakainya? FIFA pada jontor semua. Ya pakai Yves Saint Laurent yang bagus, kan begitu. Ya, mukanya yang ada bekas-bekas udun dulu, bentel, tutup pakai foundation dong. Sampai cantik gitu. Yang masakannya nggak enak, mukanya nggak pernah dandan, ya jangan salahkan suami selingkuh. Betul nggak? Betul nggak? Bu, banyak suamimu masakannya nggak enak, cuman mau bilang yang nanti istri marah, selingkuh-selingkuhan, istrinya lenger, dibuang WC, pure dibuang, udah makannya udah enak nggak? Enak, tapi dia makan di warung. Nah, warungnya yang nunggu laki itu perempuan, dianya janda lagi. Kok sering makan sih? Emang di rumah nggak masak? Punya, kenapa sih nggak enak masakannya? Oh ya udah deh, makasin aja ya. Buat besok menunya apa namanya? Langsung diopeni. Iya, kebetulan dapat rezeki nih gini kan gitu soalnya. Jadi artinya jangan menyalahkan orang lain dulu. Jadi kita begini, kita jangan merasa apapun yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri saja. Kita syukuri saja, karena kita nggak tahu. Nah, kalau kita nanti pada akhirnya, kalau semuanya kita syukuri dan kita selalu berterima kasih kepada Allah, selalu memuji Allah, Allah akan mengatakan, nanti apapun yang keluar dari mulutmu pasti aku dengarkan. Dapat duit banyak, alhamdulillah. Dapat duit sedikit, nggak dapat duit, duitnya hilang. Tidak beli payu-payu,
nggak dapat suami, alhamdulillah. Ketemu sama pacar, ngejak kawin, alhamdulillah. Punya suami, suaminya kawin lagi. Ada anak-anak nggak? Udah deh. Jadi kalau kita selalu berterima kasih pada Allah, apapun yang terjadi, maka apapun yang keluar akan didengarkan oleh Allah. Sami Allahu liman hamidah. Nah, yang jadi pertanyaan bagi kita, bagaimana cara memuji Allah yang kira-kira semua ucapan kita didengar oleh Allah. Pujilah Allah sepenuhnya, jangan ada ruang-ruang kosong. Jadi tidak ada ruang kosong padat, tidak ada sebesar atom pun yang terselip ruangan kosong, sepenuhnya, sepadatnya. Dalam ilmu kosmologi itu apa namanya, bahan dunia ini Pak Dokter, itu hanya sekitar 2 cm kali 2 cm tebalnya. Langit bumi khususnya bintang-bintang itu yang tanpa ruang kosong itu meledak, the Big Bang itu teori Lemaitre itu menjadi bintang itu asalnya 2 cm kali 2 cm, tidak ada ruang kosong. Memuji Allah itu jangan ada ruang-ruang kosong, ditumplek-blek sampai tetesan-tetesan terakhir nggak ada, sepenuhnya. Rabbana lakal hamdu, ya Allah aku memujimu. Berapa banyak? Mil'us samawati, sakebekeng langit, oke? Wa mil'ul ardi, lan sakebekeng bumi, sepenuh langit dan sepenuh bumi. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuhnya seberang sononya langit, seberang sononya bumi. Jangan ada keluh kesah sedikit pun, selalu alhamdulillah. Sepisan maning dipai waras, alhamdulillah. Dikasih penyakit, dapat duit banyak, dapat duit hilang, dapat sedikit, nggak dapat duit, nggak dapat suami, ketemu pacar, ngajak kawin, punya suami, suaminya selingkuh. Kalau ibu sudah begitu, tidak mungkin di situ di lidahmu dititipi kun fayakun. Jadi makanya nanti barangkali bapak-bapak punya istri yang seperti itu, mah 10 juta mah alhamdulillah, makasih bang, pulang lagi mah cuman 5.000. Alhamdulillah, datang lagi bulan depannya mah nggak dapat duit, alhamdulillah, sing penting laki balik. Pulang lagi mah duitnya hilang, alhamdulillah. Kalau sudah punya istri seperti itu, selalu memuji, jangan bikin perkara, jangan suka menggoda. Barangkali lupa dia mengucapkan gempor beneran. Sebab semua katanya akan terjadi. Nah, nanti doanya nanti sudah nggak perlu formalitas dengan salawat nariyas, nggak usah. Terakhir saya cerita orang yang doanya diterima oleh Allah itu, ucapnya diterima, doanya nggak masuk akal. Dulu di Irak musim kemarau panjang, tanah kering semua, kelaparan mengancam. Raja mengadakan sholat istisqa dengan seluruh rakyatnya, berhari-hari nggak dikabul-kabul. Sembayang lagi nggak dikabul, nggak hujan-hujan. Akhirnya ada orang bilang, Tuan Raja, percuma karena kamu sudah terlalu banyak dosa semuanya. Jadi gimana? Nggak bakal dikabul. Terus gimana? Mati rakyat kita. Hanya ada satu orang yang doanya masih dikabul. Siapa? Namanya Syekh Abdullah.
Dia sekali ngomong dikabul. Di mana rumahnya? Di sana. Dicari ketemu. Syekh Abdullah, kata raja, tolong doakan kami supaya Allah kasih hujan. Saya sudah capek istisqa tiap hari, nggak ada jawaban. Oke. Ya Allah, wis tak bisa gawe hujan maning. Tega engkau akan biarkan makhlukmu kelaparan semuanya. Begitu ngomong. Jadi sudah nggak bisa bikin hujan lagi. Sampai hati engkau tega membiarkan makhlukmu akan mati kelaparan. Belum selesai, Allah buruk dan gede. Kenapa? Karena keluar dari hati yang yakin.